Orang-orang non-Islam, ini saya bercerita dalam konteks perspektif Islam. Orang-orang non-Islam itu akan melihat akhlak kita, Pak. Makanya saya katakan di dalam podcast saya, di banyak podcast saya di YouTube, saya katakan DNA-nya Islam ini bukan politik. Orang Islam ini selalu gagal dalam politik. Yang katanya pernah menguasai Eropa selama 7 abad itu. Yang namanya khilafah di Andalus itu. Apa yang disisakan sekarang? Tidak ada. Mereka tidak pernah menyisakan satu genetik pun orang Islam di Eropa. Ketika mereka berkuasa di Eropa, mereka membunuh 21 juta orang Eropa. Ketika orang Eropa ingin menyerbu ke Arab, ingin menaklukkan orang Arab dan mengkristenkan seluruh orang Arab, mereka juga membunuh jutaan orang Arab lewat pasukan salib, Templar, Charlemagne. Orang-orang Islam juga membunuh orang Eropa mulai dari Semenanjung Iberia sampai ke kota Toulouse di Prancis. Habis semua. Setelah itu apa? Kekaisaran, kekhilafan Islam tumbang di Granada. Orang-orang Islam dipaksa untuk dibaptis sambil menangis. Kata Heinrich Heine dalam Al-Mansur. Bukunya judulnya Al-Mansur. Dan ketika orang Kekaisaran Ottoman menguasai Armenia, mereka membakar gereja, membunuh ratusan ribu orang Armenia, dan dipaksa bersahadat. Sama aja, Pak. Kalau sudah agama itu diseret paksa ke dalam kepentingan-kepentingan politik, manusia akan menjadi binatang. Homo homini lupus. Manusia akan menjadi serigala bagi manusia lainnya. Nah, ini kemudian yang menjadi gambaran kepada kita bahwa lalu apa fungsi agama? Tujuan beragama itu apa lalu? Kita ini kok kita disuruh beragama ini apa? Kita lihat akar genealogi turunnya agama. Mulai dari Musa, Daud, Yesus sampai kepada Muhammad. Semua agama diturunkan oleh Allah, oleh Tuhan ketika manusia sudah lalai dalam kemanusiaan dan kedamaian. Coba lihat sejarahnya. Nabi Muhammad juga mendobrak jahiliyah. Ketika orang lahir perempuan langsung dimatikan, dibunuh dan dikubur hidup-hidup. Artinya apa? Ketika manusia lalai dalam kemanusiaan, maka turunlah agama baru, kitab suci baru dan nabi baru. Artinya apa? Tuhan sangat peduli dengan kemanusiaan dan kedamaian. Kalau kemudian hari ini ada orang beragama menganggap bahwa dengan beragama saya harus membenci orang lain yang berbeda, ini tafsirnya yang salah, Pak, bukan agamanya. Nah, ini yang mungkin akan bapak-bapak temui ketika bapak-bapak kembali bertugas. Kelompok ini sebenarnya adalah korban dari infiltrasi ideologi yang semacam ini. Korban dari tafsir-tafsir yang kemudian disalahartikan. Ayatnya satu, Pak, tapi tafsirnya bisa ribuan. Nah, ini yang kemudian Bapak Ibu sekalian akan hadapi ketika bertugas. Bahwa akar genealogi semua kekerasan yang mengatasnamakan agama ini berawal dari kepentingan-kepentingan politisasi agama. Saya di media sosial selalu teriak bahwa kita harus melawan politisasi agama. Karena apa? Kalau kita mau memajukan agama kita masing-masing, baik yang Kristen, Hindu, Buddha, majukan dengan ilmu pengetahuan. Semua agama punya sejarah yang gemilang dengan ilmu pengetahuan. Islam punya sejarah panjang soal ilmu pengetahuan yang kemudian tidak mengenal perbedaan. Berbagai keilmuan Islam diadopsi oleh orang Eropa dan kemudian orang Eropa yang beragama Kristen dan beragama Islam di Arab juga kemudian menjadi akselerator utama, pelumas utama dalam peradaban manusia. Saling bekerja sama. Yang menciptakan jaga jarak dalam pandemi itu seorang pendeta Kristen, Pak, namanya Al-Ibri. Dirumuskan di mana? Di bawah pemerintahan Islam di Baghdad. Bersama Imam An-Nawawi dalam kajian pandemik yang kemudian ditulis dalam Ahmari Mogulan. Ahmari Mogulan ini adalah jurnal ilmiah pertama yang diterbitkan di Arab. Al-Ibri menulis prokes, protokol kesehatan jaga jarak, itu yang menciptakan pendeta Kristen di Arab. Betapa indahnya dalam ilmu pengetahuan ketika orang tidak mengenal lagi batas-batas keimanan. Tidak ada lagi orang yang berkompromi soal perbedaan bangsa dan sebagainya. Nah, ini yang semakin menjauh dari kita. Umat Islam terutama tidak lagi melahirkan Ibnu Sina, Al-Ibri, orang Kristen tidak lagi melahirkan Al-Ibri, orang Islam tidak lagi melahirkan Ibnu Sina, Tabrizi, Rumi, Ibnu Khaldun, Al-Khawarizmi. Kita semakin menjauh dari tokoh-tokoh seperti ini. Yang kita lahirkan hari ini Ayman Al-Zawahiri, Osama bin Laden, Said Qutb, Muhammad Qutb, Abu Bakar Ba'asyir, Oman Abdurrahman. Ini yang kita lahirkan hari ini. Dan berbagai gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Kristen juga banyak tampil di Amerika Selatan. Kita semakin kehilangan ilmuwan-ilmuwan. Hari ini ilmuwan yang tidak percaya Tuhan malah banyak muncul, Pak. Richard Dawkins, Sam Hitchens, Tim Harris. Ini semua adalah orang-orang yang kemudian semakin menjauh. Karena apa? Agama yang kita tampilkan selalu identik dengan kekerasan-kekerasan dan ambisi kekuasaan.